kasih dimanapun berada pada pagi hari ini, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 3 sampai 5. Demikian firman tertulis. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahukah kita negara paling tabah di dunia ini? Berdasarkan hasil survei, negara Finlandia mendapat predikat sebagai negara paling bahagia dan paling tabah di dunia. Kata yang digunakan untuk menggambarkan ketabahan mereka adalah sisu. Sebenarnya kata sisu tersebut memiliki arti yang lebih dalam dari sekedar tabah. Ketabahan di sini memiliki pengertian sebagai hasrat untuk mencapai cita-cita level puncak dan keinginan untuk terus berjuang. Dengan demikian, sisu lebih tepatnya merujuk pada sumber kekuatan batin, semacam modal psikologis yang diyakini oleh bangsa Finlandia sebagai bawaan lahir mereka yang diwarisi dari nenek moyangnya. Pada tahun 1940, majalah Times mengulas tentang sisu. Dalam definisinya, sisu diartikan sebagai gabungan antara unjuk kegagahan dan keberanian, kegarangan dan keuletan, kemampuan untuk terus bertempur dengan tekad untuk menang. Muatan makna dalam kata sisu membentuk ciri khas orang Finlandia sebagai orang yang keras kepala dan percaya bahwa ia bisa membalikkan keadaan buruk dengan membuktikan bahwa ia sanggup bertahan meski dalam keadaan lebih buruk. Saudara, semangat juang, ketabahan, dan kegigihan serupa tergambar dalam cerita perumpamaan Yesus. Seorang janda sedang berjuang untuk haknya. Kini janda itu berhadapan dengan seorang hakim yang tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Oleh karena itu, janda itu berbuat apa saja supaya keluhannya didengarkan oleh sang hakim. Namun, sang janda terus datang kepada hakim bukan untuk meminta lawannya agar dihukum, tetapi dia meminta agar ia mendapat keadilan. Pada akhirnya cerita perumpamaan itu, hakim yang tidak adil itu pun mengabulkan permintaan sang janda. Bukan karena dia adil, tetapi karena ia tidak mau repot dan terus berurusan untuk bertemu dengan sang janda. Saudara, perjuangan si janda ini dapat mematahkan ketidakpedulian hakim yang tidak adil. Di sini kita melihat hasil positif dari sebuah ketahanan mental, kegigihan, dan ketabahan sang janda. Perumpamaan ini disampaikan Yesus dengan tujuan agar murid-murid gigih dalam berdoa. Bila sisu menjadi ciri khas bangsa Finlandia, maka Yesus mengajarkan agar kehidupan doa yang tekun dan serius seharusnya menjadi ciri setiap orang Kristen. Doa yang diajarkan Yesus tidak bicara tentang doa yang non-stop, yang tidak berhenti. Yesus mengajarkan untuk selalu berdoa di dalam keadaan baik maupun buruk. Dengan demikian, Yesus mengajarkan tentang ketekunan dan ketabahan di dalam doa bagaikan si janda tadi. Hakim yang tidak takut akan Allah saja dapat luluh oleh daya juang yang tidak lelah dari sang janda. Apalagi Allah yang begitu baik dan adil bagi setiap kita yang gigih, tekun, dan tabah dalam berdoa.
Ia jauh lebih mendengar dan mengindahkan setiap doa dari anak-anaknya. Saudara, dari seluruh konteks perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem dan terjadinya segala peristiwa-peristiwa penderitaan, aniaya, dan kesengsaraan, menjelaskan bahwa ketekunan doa yang dipraktikkan oleh Yesus tidak dalam rangka memuaskan keinginannya dan membebaskannya hanya dari masalah saja, tetapi ketekunan doa yang dimaksud untuk terus-menerus memupuk iman dan harapan. Harapan inilah yang mampu membuat kita tetap bahagia di tengah situasi sulit. Harapan yang demikian mutlak diperlukan oleh setiap keluarga Kristen. Oleh karena itu, setiap keluarga Kristen patut bertekun dalam doa untuk saling menebar harapan satu dengan yang lain, meskipun situasi masih belum kunjung berubah. Kita meyakini doa itu berkuasa. Mungkin saat ini doa masih belum mengubah keadaan sulit, tetapi pastilah ia akan mengubah dan menambah kekuatan hati untuk menghadapi masalah. Dan kiranya ini menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita ke depan. Tetap gigih dalam doa, karena doa yang kita ucapkan adalah sarana untuk menebar harapan bagi anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah yang Tuhan izinkan kami nikmati. Terima kasih juga firman-Mu yang menyapa kami untuk menguatkan langkah kami dan gigih serta tekun di dalam doa. Rangkul kami dalam kesatuan hati untuk terus berdoa satu dengan yang lain, sehingga kami bisa membagikan harapan, menghidupkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami untuk menebarkan harapan dan tidak menebarkan keputusasaan. Oleh karena itu, siapkan hati kami pada hari ini. Sesulit apapun keadaannya, kami pasti bisa lewati dengan tekun berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan sungguh. Amin.